Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody. Good morning to you. Hello soleh-soleha. Good morning grade 4 and grade 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, kuat, dan tetap semangat. Soleh-soleha, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hadis niat. Berikut bunyi hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat. Soleh-soleha, niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah. Nah, yang dimaksud perbuatan di sini adalah amal ibadah yang membutuhkan niat. Adapun perbuatan buruk, niat baiknya tidak akan merubah buruknya menjadi baik, karena niat adalah keinginan dan kehendak hati. Hukum niat adalah wajib apabila menjadi syarat sah sebuah perbuatan. Contohnya, niat berwudu, niat mandi wajib, niat sholat, dan niat puasa, serta yang lain-lain. Hadis ini merupakan salah satu hadis dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa ia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata bahwa hadis ini merupakan sepertiga daripada Islam. Hadis ini menceritakan tentang hijrah. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan, sedangkan menurut syariat artinya meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam dengan maksud menyelamatkan agamanya, yaitu agama Islam. Yang dimaksud hadis ini adalah perpindahan dari Mekah ke Madinah sebelum Fathul Mekah. Nah, soleh-soleha, pelajaran atau keutamaan yang dapat kita ambil dalam hadis ini antara lain adalah 1. Niat merupakan syarat layak atau diterimanya atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala, karena niat rahasia dan ruhnya ibadah. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Artinya, niat seseorang itu lebih sempurna daripada amalnya. Yang keempat, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Selanjutnya yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah
Jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Nah, niat ini akan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan adalah niat. Selanjutnya, hadis ini pun menunjukkan bahwa niat merupakan bagian daripada iman, karena dia merupakan pekerjaan hati. Iman menurut pemahaman ahli sunnah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Demikian soleh-soleha penjelasan singkat tentang hadis niat dari kumpulan hadis-hadis pilihan Arba'in Nawawi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.